Cek tes 1 2 3 cek. Ya, selamat malam teman-teman. Mohon feedbacknya tentang gambar, suara. Mas Rosid, nah ini Mas Rosid. Gambar, suara Mas Rosid. Oh ya, Mbak Tari bilang udah oke. Ya, oke. Makasih, makasih. Ya. Baik, saya harus ngintip dulu nih tema kita. Sebentar ya. Duh, Mas Gobin. Mas Gobin ternyata join itu. Sebentar, sebentar. Saya harus ngintip pamfletnya. Nah, ini dia. Oke, saya buka dulu ya. Sebentar lagi deng, 1 menit lagi nih. Iya, tadi ada Pak Gobin itu. Mungkin iseng mampir sebentar. Biasanya beliau jam segini juga sedang ada acara itu. Oke, rupanya pembicara kita juga sudah join, jadi saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi dengan live Instagram bersama Arif RH. Dalam acara ini kemungkinannya cuma 2, yaitu apakah saya yang memberikan materi atau saya menjadi host. Tamu-tamu saya yang selalu pasti spesial gitu. Dan dalam kesempatan kali ini saya mau mengundang brother saya. Saya manggilnya Bray ya. Jadi nanti Anda jangan heran kalau obrolan kami kayak obrolan di warung kopi gitu ya, tidak formal, panggilannya bisa ente, bisa elu, bisa gue gitu. Dan narasumber kita kali ini adalah Bray Fahmi Arafat Daulay. Dia adalah seorang pengajar dan praktisi terapi jarak jauh via phone. Sesuai dengan spesifikasinya dan jam terbangnya, makanya tema yang diangkat adalah terapi emosi jarak jauh via telepon. Jadi kalau boleh sekilas saya kasih tahu, setiap ada orang yang minta terapi, itu pasti saya lempar ke dia kebanyakan ya. Karena jarang teman saya yang mampu memiliki metode untuk menerapi orang lewat telepon. Jadi ya sudah, saya lempar tanggung jawab kepada Bray Fahmi Arafat Daulay. Oke, tidak berlama-lama saya akan mengundang Bray Fahmi Arafat Daulay untuk mampir ke sini. Yang pastinya menonton, saya sudah kirim invite
Silahkan di-approve, nanti Anda akan satu layar. Halo, Bray. Halo, siap. Suara gue aman nggak di situ? Aman, Bray. Oh. Mantap. Oke, Iya. sebentar. Ya, biar suara lu lebih mantap lagi, Bray. Oke. Gimana kabar, Bray? Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang motivator belum, Bray? Oke, akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu tiba, Bray, setelah cukup lama jeda ya. Eh, Nah, soalnya gue ada kegiatan dulu kan kemarin, jadi nantilah siap, habis siap. itu lewat gitu ya, baru acara Iya. kita jalan. Baik, Oke, tadi gue sudah sedikit memberikan apa ya, perkenalan sekilas tentang lu lah. oke, siap. Mungkin sekarang giliran lu mau menyapa teman-teman gitu loh, yang hari ini sudah 66 orang yang nonton ini. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat lah ya diskusi Iya. kita. Ya, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Harapadaulay. Salam kenal semuanya ya buat buat yang belum berkenalan. Saya profesinya praktisi ya terapi via phone, ya emotional healer, terus trainer dan penulis juga. Jadi mirip-mirip dengan Mas Arif ya, cuman kita agak beda mazhabnya. Bilang aja lu lebih muda, gue lebih tua. Gue udah kolonial. Nah, jadi saya Udah, tentang perkenalan terapi apa lagi via nih? phone ini ya Perkenalan apa lagi? udah lama lah kira-kira dari tahun 2000. Halo, Bray. Agak nge-lag, Bray. Oke. Bedanya ini lebih private. Halo? Halo. Agak nge-lag di gue. Iya, teman-teman, dalam penglihatan Anda yang nge-lag gambarnya saya atau Bray Fahmi. Jadi biar saya juga tahu apakah koneksi saya atau Bray Fahmi yang lagi down. Ya, halo, halo. Iya. Oh, Siap, yang lu Bray. Bray, lu pakai kartu atau pakai pakai WiFi? pakai kartu. Lu kayaknya switch ke WiFi nih kayaknya. Agak low ini. Oh, Kata ini teman-teman coba boleh. macet. Ah, Macet ya. ah, ah. Oke, ya. Kita tunggu Bray Fahmi sedang pindah mode sinyal dari kartu SIM ke Indi rumah ya. Oke. Baik, nanti kita tunggu Bray Fahmi muncul lagi, nanti saya invite lagi. Ya. Jadi gini, saya sudah sebuah standar kalau mau mengundang pembicara biasanya kita tes dulu koneksi. Kemarin dengan antara WiFi dengan kartu bagusan pakai kartu gitu loh. Jadi kayaknya ada sesuatu yang berbeda malam ini sehingga loh pakai kartu kok agak slow gitu loh. Kita akhirnya putuskan untuk plan kedua yaitu pakai apa? Kalau gini Mbak Reni, kalau IG biasanya salah satu pakai headset, pasti hostnya suaranya akan ketilep-tilep hilang seringkali, kadang-kala. Jadi dua-duanya harus pakai headset biasanya. Pengalamannya gitu. Oke, Bray Fahmi, saya undang lagi ya. Gue udah undang lagi, Bray. Ya, selamat datang lagi. Ini lebih jos. Padahal waktu Kemarin kita kita uji, padahal waktu kita uji coba lebih bagusan kartu ya. iya. Nah, itu namanya aneh, aneh juga sih. Ya, ya begitulah. Eh, Mungkin jalur telepon lagi
agak-agak sensi sama terapis phone. Oke, siap. Iya, 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 iya. Oke, tadi Suara sampai gua mana jelas ya? nggak, Bray? Oh, jelas, jelas, jelas. Oh, jelas, mantap. Jelas, jelas, jelas. Oke, Masih lu oke. tadi perkenalan? Apa gue mulai gali lu nih? Interogasi nih. Oke. Aduh, mantap. Oke, oke. Silakan langsung aja, Bray. Oke, baik. Teman-teman Bray Fahmi ini berteman dengan saya di Facebook udah lama banget ya. Dari sejak dia masih kurus, ya belum menikah. Dan nama akun Facebooknya masih Fahmi Terapis Gaul. Saya masih ingat foto yang dipasang. Jadi malu nih, Bray. Dan sebetulnya perlu Anda tahu bahwa dia ini lebih dulu belajar yang aneh-aneh dalam tanda kutip daripada saya sebetulnya. Gitu loh. Jadi cuman saya ketolong usia yang rada tua saja kelihatannya jadi lebih berpengalaman. Padahal bisa jadi pengalamannya banyakan dia. Nah gini Bray, sesuai tema kita kan terapi emosi via phone. Sebelum kita ke situ nih. Ya, Oke, siap. sebelum ke situ ya. Mhm. Emang ada apa sih dengan emosi ini kok memerlukan terapi gitu loh? Gue pura-pura gak tahu, walaupun setiap ada kalian gue lempar ke lu gitu loh. Emosi ya. Emosi sebenarnya itu ya menurut yang gue belajarin itu adalah hal yang normal sebenarnya ya. Marah itu sebenarnya dalam kadar tertentu itu sangat normal dan sangat wajar ya. Sedih dalam kadar yang normal dan secukupnya itu sangat manusiawi. Yang menjadi masalah dari emosi-emosi ini kalau dia udah terlalu berlebih-lebihan ya. Kalau udah berlebihan, nah ini akan menjadi masalah. Dan biasanya kalau yang masalah emosi, dia kalau misalnya kena di satu bidang, dia akan merembet ke bidang kehidupan yang lain. Jadi bukan cuman misalnya masalahnya cuma cinta doang ya. Ini ya masalahnya bukan cinta doang. Masalahnya cinta doang, cuma nanti akan merembet ke masalah keuangan. Masalah keuangan, hubungan sama orang, produktivitas, masalah keluarga. Padahal ini cuman satu nih, tapi dia merembet kemana-mana. Sehingga kalau misalnya emosi yang sangat berlebihan ini juga mengikuti prinsip ya, apapun yang berlebihan selalu berbahaya, sangat berbahaya. Nah, ketika fungsi terapi adalah menyeimbangkan kembali supaya dia tidak terlalu ekstrim, ya ekstrim parah atau terlalu tidak ada emosi sama sekali. Jadi dia jadi seimbang seperti ini. Ya, Bray, sebentar Bray. Ini teman-teman bilang katanya kalau di gua suara lu jelas banget, tapi katanya suaranya kecil. Kalau nggak pakai headset, lu nggak kedengeran ya? Atau mic-nya dideketin gini? Oke, siap. Gini gimana? Nah, ini jelas banget. Jelas ya, teman-teman udah jelas ya? Teman-teman udah jelas? Oke. Oke, coba gimana, cek. udah pada jelas nih? Kita tunggu komen teman-teman karena yang tahu kan mereka, Bray. Kita berdua gak bisa mantul loh, Bray. Oh iya, bener juga. Cek, ayo, ayo. Ayo komen. Kira-kira Sekarang gimana? Udah Jos, udah oke, siap. Berarti dideketin ya. Lu gantian ya, gini, kadang gini. Iya, siap. Oke, lanjut, Bray. Lanjut. Jadi yang menjadi masalah dengan emosi ini sebenarnya bukan emosinya, tapi apakah dia berlebihan atau enggak gitu. Kalau udah berlebihan, ini akan membuat begitu banyak masalah banget ya. Dan dia akan merembet ke sana kemari. Ya, masalah cinta, kena masalah uang, kena masalah keluarga, kena masalah kesehatan, ya, kena masalah bisnis dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika misalnya seorang udah mengalami emosi yang sangat-sangat berlebihan, well that's the problem ya, problem banget ini, benar-benar wow, oh my god gitu. Ya, makanya dalam banyak kasus ya, misalnya ada orang yang patah hati, nggak bisa kerja dia, nggak bisa kerja, juga ya. Nggak bisa mikir, sholatnya juga, misalnya dia ibadah nih, sholat nggak fokus, ya, betul juga fokus, ya. Terus bawaannya ngamuk ya, sensi gitu, ngapain lo gitu, nah ditanya apa kabar Bray, kan gitu, wah nggak usah nanya-nanya gitu, jadi senggol baca nih, padahal emosinya cuma satu ya, emosi yang terganggu masalah cinta doang nih misalnya ya, tapi yang kena semuanya gitu, dia sama mungkin pelanggannya jadi bawaannya ngamuk, akhirnya orang kan jadi nggak mau beli lagi, oh jangan ke sana,
Dan orang cerita nih, jangan ke sana, bahaya tuh orang. Bawaannya ngamuk mulu. Padahal masalahnya cuma satu, masalah cinta di satu bidang kehidupan, tapi dia merembet ke sana kemari. Iya, Ini iya, iya, yang iya. bisa apa ya? Membuat orang jadi apa? Hidupnya jadi hancur gitu. Ya karena yang satu ini, ya emosi ini, dia merembet ke yang lain. Begitu juga misalnya orang misalnya masalah keuangan, minta ampun, Bray. Minta ampun, bawaannya marah mulu. Dia marah mulu. Berarti Gue pengalaman. bolak-balik ya sebenarnya ya. Sebenarnya Iya, iya. hubungannya tuh dia saling terkait dan saling berbolak-balik gitu ya antar berbagai aspek itu ya. Antar berbagai aspek. Jadi kalau misalnya orang ada masalah keluarga, biasanya emosinya juga terganggu. Ya itu keluarga, masalah dengan anak, masalah dengan pekerjaan. Misalnya dia kerja nih di kantor, ada masalah sama atasan, mungkin sama bawahan, itu kebawa ke rumah. Kebawa ke rumah, marah sama istri, menimbulkan masalah baru, ya kan, marah sama anak, kesehatan terganggu, hubungan dengan Tuhan juga mungkin terganggu karena jadi males sholat lah, jadi macam-macam gara-gara satu hal yang kurang diberikan perhatian, intensi, atensi yang tepat ya, dengan ilmu yang tepat. Jadi memang apa ya, kayaknya sepele, tapi kalau misalnya nggak diberesin, oh my god man. Berarti kalau gue simpulkan gini, emosi pada dasarnya kan memang natural ya, manusia punya emosi natural. Ya. Cuman ketika berlebih berarti ini boleh saya katakan boleh nggak gangguan emosi, kosakatanya tepat nggak? Yes, sangat tepat sekali ya. Biasanya memang lalu gini Bray, yang gini, yang apa, gangguan emosi ini sebabnya sebenarnya kebanyakan apa? Maksudnya sebabnya adalah peristiwa, orang, atau apa, atau masa kecil, atau whatever yang selama ini lu tangani dalam kasus-kasus yang pernah lu tangani lah gitu. Oh, yang sering gua tangan itu garis besarnya ya, yang pola yang terbesarnya itu ada dua hal, Bray. Yang pertama parenting, bagaimana ini orang dididik dulu. Yang kedua faktor lingkungan. Nah, jadi biasanya dua hal ini itu yang menyumbang ya pemegang saham terbesar dari masalah hidup dan nasib manusia. Karena kalau misalnya parentingnya bagus, ini insya Allah sukses. Jadi kalau menurut Ayah Edi ya, kekuatan parenting untuk mempengaruhi nasib manusia itu sekitar 60%. Ya, gila, gede tuh, Bray. Gede banget, Bray. Sangat signifikan. Jadi 40%-nya baru lingkungan. Jadi kalau misalnya orang udah parentingnya udah benar, insya Allah dia akan lebih banyak bahagia ya, lebih banyak merasakan bahagia, sukses, berlimpah. Pokoknya apapun yang ya banyak hal yang diinginkan insya Allah tercapai. Contoh yang paling dekat mungkin ya baru ini viral itu mau di Ayunda. Itu parentingnya bagus banget. Iya, keren banget. Iya. Rata-rata yang gue lihat ya, gue amatin, gue pelajarin. Orang yang sukses secara umum ya, itu parentingnya bagus. Walaupun dia misalnya belum punya atau tidak punya privilege, tapi kalau parentingnya bagus, misalnya rumah tangga dari orang tuanya, walaupun mungkin sederhana ya, kalau nggak ada cekcok, nggak ada masalah perselingkuhan, insya Allah anaknya bagus. Secara umum ya, bagus. Nggak ada masalah yang wah gitu, nggak. Dan ini ya, yang kedua faktor lingkungan. Nah, ini ada kasus yang lucu juga nih. Kenapa parenting itu powerful banget? Ini ada kasus dulu pernah gue dengar, gue baca kalau nggak salah. Ada kasus bayi yang tertukar, Bray. Jadi ini bayi yang tertukar. Jadi ada ini kasus nyata kan? Kasus nyata, bukan film India gitu kan ya. Kasus nyata kalau nggak salah ingat ya. Jadi bayinya tertukar. Ya, salah satunya bayi anak tokoh agama. Ya, satu lagi bayi maling kalau nggak salah ya, maling. Jadi ini akhirnya mereka besar setelah kalau nggak salah 16 tahun barulah ketahuan bahwa ternyata si anak yang diasuh sama keluarga maling ketukar ternyata. Tokoh agama. Sementara anak tokoh agama diasuh sama si keluarga maling. Dan selanjutnya dan yang lucunya pribadinya itu sesuai dengan bagaimana dia dididik. Kan informasi terus ya, informasi yang memenuhi pikiran bawah sadarnya dia, akhirnya dia jadi kayak gitu. Nah, kasus-kasus yang gua tanganin ya, kasus yang gua tanganin itu
lebih banyak kalau misalnya kita gali akar masalahnya itu selalu ya orang tua, selalu orang tua. Jarang yang kasusnya tuh asalnya tuh dari kejadian yang baru-baru, tapi biasanya orang tua sih yang paling banyak banget. Dan Sebentar, ini berarti kalau kalau aku gunakan kosakata lain nih, Bray. Tadi kan lu bilang emosi berlebih, lalu gue tawarkan kosakata gangguan emosi masih relevan ya. Berarti bisa juga nggak disebut luka batin ya? ya Bisa luka ya. batin, Nah, luka berarti batin. luka batin kalau lu cerita tadi, kalau entah sengaja atau tidak karena parenting, berarti rata-rata pelaku atau pencipta entah sengaja atau tidak dari luka itu adalah orang Iya, tua. iya. Ini mengatakan ini sungguh sangat apa ya, sulit ya, sungguh sangat meyakinkan, tapi ya iya, karena ini nggak bukan menyalahkan orang tuanya, karena orang tuanya sendiri juga dididik seperti itu, Itu. ya. Nah, jadi ini kayak semacam apa ya, dosa keturunan ya, dosa turunan. Iya, Jadi warisan kesialan ya. yang menurun, Bray. Iya ya, Iya. dosa warisan. Ya, orang tuanya juga dididik seperti itu, ya. Orang tuanya dari orang tuanya juga dididik seperti itu, akhirnya nyampe ke dia gitu. Makanya kan kayak kata Cak Lontong ya, kemiskinan itu sekarang menurun ya, menurun ke anaknya, menurun ke cucunya, menurun. Karena mindset cara berpikirnya, cara melihat dunia itu diturunkan dari orang tua ke orang tua yang lain, termasuk cara mereka mendidik anaknya. Nah ini yang ngeri banget. Jadi luka batin itu bisa terwariskan. Nah ini jadi kalau misalnya ini nggak diputus, oh my god, ini bahaya banget. Sampai ada yang luka batin sampai 34 atau 35 tahun, ya. Bahkan banyak kasus yang sampai meninggal masih menyimpan Masih menyimpan luka itu luka gitu. ya. Dan dia Nah, menyerang ya, dia uh, gini, Bray. Gini. Sebenarnya luka itu tercipta kapan? Misalnya gini, Bray. Misalnya apakah di zona-zona tertentu mereka masih kecil atau bahkan saat dewasa pun itu masih begitu melukai karena kalau udah rada gede kan mereka sudah punya defense gitu ya secara subconscious lah katakanlah gitu. Atau itu nggak ngaruh. Pokoknya as long as selama masih punya orang tua kapanpun tuh anak bisa terluka gitu. Dari kasus yang lu amati gitu. Oke, dari kasus yang gua amatin ya. Bahkan sampai sekarang kalau misalnya orang tuanya masih ada, dia masih sangat potensial untuk terluka. Ya karena selama orang tuanya masih yang sering gue sebut apa zombie ya. Ini zombie. Kalau zombie itu kan kalau ngegigit dia akan menciptakan zombie baru. Zombie baru. Iya iya iya, nular ya. Oh, menular, sangat menular kan gitu. Jadi selama orang tuanya belum memperbaiki diri ya memperbaiki diri, maksudnya salah satunya adalah melepaskan luka batin akibat metode parenting atau informasi yang emosional yang diterima dari kakek yang zaman dulu itu biasanya agak susah berubah juga gitu. Makanya bagaimana caranya? Gimana cara kita deal with it gitu. Ya pertama kita dulu sendiri ya, kita sendiri aja dulu. Ya kalau misalnya terlalu toksik, saran gua dari dulu jauhin, benar-benar bahaya. Soalnya gini, kalau misalnya ada orang yang ngerasa sok kuat banget gitu, padahal ya secara 10 tahun belakangan dia sering lemas, kena penyakit berat ya, masalah finansial terus menerus, dan itu adalah penyebabnya orang yang terdekat sama dia mending jauh. Bukan nyuruh orang untuk durhaka, enggak, ini untuk menyelamatkan diri dulu gitu. Kita kan nggak Nah, boleh dalam tanda kutip membunuh diri kita sendiri. nah Dalam gitu, banyak Bray. kasus ya, Gitu, Bray. Gue nyeletuk mumpung ingat. Kasusnya kadang mereka tuh ingin mencoba istilahnya apa, Bray? Asertif. Jadi orang tua nih ada sesuatu yang mungkin anak kan terluka, terus dia, wah, gue pengen ngomong bahwa gue tuh terluka oleh Anda kepada orang tua. Kan itu kan bisa melegakan perasaan ya, Bray. Tapi reaksinya ketika anak itu ngomong ke orang tua, kadang nanti disebutnya anak durhaka, Bray. Padahal konsepnya kan nggak hanya anak durhaka, tapi ada juga orang tua yang durhaka. Yes, gue setuju banget, Bray. Ya soalnya gini ya, kalau misalnya kita bicara tentang agak-agak dalil gitu ya. Jadi zaman Nabi dulu ya, ada seorang laki-laki datang ke seorang sahabat Nabi namanya Umar. Habis itu ini anak yang ngadukan bapaknya. Aku nih nggak bener nih, bapakku kurang ajar segala macam. Terus
Oh enggak, bapaknya ngadukan ini anakku ini kurang ajar, nggak patuh, nggak ngapa-ngapain, pokoknya disuruh nggak benar segala macam. Oke gitu. Sekarang panggil anakmu. Jadi panggil anaknya. Kamu kenapa kok bisa durhaka sama bapakmu? Ya gimana? Namaku aja dikasih jelek, habis aku dididik dengan buruk dan pokoknya parah lah. Ini nggak cocok dipanggil bapak. Nah, yang malah dinasehatin sama Umar bin Khattab itu malah bapaknya. Gitu, ingat ya, Umar bin Khattab ini salah seorang sahabat besar yang Nabi Muhammad pernah bilang bijaksana ya. ya sangat bijaksana. Nabi Muhammad pernah bilang kalau seandainya ada nabi lagi setelahku, orangnya adalah Umar. Jadi dan beberapa ayat atau surah itu turun gara-gara omongannya atau pertanyaannya Umar. Jadi dia memang sangat bijaksana, dan diantara 4 khalifah ya ekspansi yang paling besar, yang paling sukses itu Umar bin Khattab. Nah ini jadi konsep orang tua durhaka, kalau kita misalnya mau mengkaitkan dengan agak-agak dalil, atau ini biasa disebut dengan asar ya, asar itu kayak perkataan sahabat gitu. Nah itu bisa dari situ juga gitu, karena hak-hak seorang anak itu tidak ditunaikan atau belum ditunaikan oleh si bapak, sehingga jadi kena gitu, makanya dia marah gitu. Nah kebanyakan yang diajarkan di negara kita ya, negara kita atau mungkin di banyak negara di dunia itu adalah anak yang selalu salah. Yang selalu salah anak mulu. Dan ini efeknya itu luka batin yang berkepanjangan sampai anaknya bunuh diri loh. Banyak kasus misalnya anak SMP gantung diri gara-gara misalnya bapak emaknya itu nggak puas dengan nilai yang didapetin dia pas sekolah. Anak SMP, Bray. Itu kasusnya kalau nggak salah tahun 2017. Ya, terus ada kasus yang benar-benar kayak nggak masuk akal ya, maksudnya secara kasat mata. Ini dia ada cewek ya, tampilannya sangat religius, dan kemudian dia tanpa disangka-sangka dia religius, sekolah di perguruan tinggi yang sangat prestisius ya di negara kita, kelihatan baik dari luar, nilainya tinggi terus, tapi rupanya tiba-tiba ada berita dia membunuh 3 orang anaknya. Yeah. Nah, membunuh 3 orang anaknya gitu. Nah ternyata gitu setelah digali sama para psikolog senior, apa yang terjadi? Rupanya dia dari sejak kecil itu emaknya selalu tidak pernah puas dengan prestasi dia setinggi apapun itu dari kecil. Akhirnya si cewek ini ngerasa bahwa dia mulai berpikir dan bertindak seperti itu sama anak-anaknya. Nular itu betul dia ya? Jadi seperti menular, Bray, menular, dan akhirnya dia merasakan perubahan itu, dan akhirnya dia berpikir daripada anak-anakku menderita seperti aku, mending gue bunuh aja sejak kecil biar masuk surga. Jadi dalam frame dia membunuh anaknya tuh untuk supaya tidak menderita ya, frame-nya. Supaya nggak menderita seperti dia gitu. Biar mereka masuk surga itu. Wah, ngeri banget, Bray. Nah, itulah akibat dari luka batin yang terwariskan. Entah orangnya tahu atau enggak. Ini ya jelas enggak tahu lah ya. Ini hal-hal yang kayak gini kan jarang dibahas. Gue sih udah sering bahas di status yang dulu-dulu ya. Dan gue nggak nyangka maksudnya masih relevan sampai sekarang. Karena masih. Itu termasuk apa ya? Termasuk pencarian gue. Gue heran dulu kenapa kok ada orang yang brutal banget ya, ngebunuh banyak orang, ya kan? Atau misalnya dia bunuh diri dan lain sebagainya. Ini kok bisa begini? Ada apa ini? Kan gitu. Gue cari. Termasuk masalah gue sendiri. Akhirnya gue dapat. Dan 2 hal terbesar yang membentuk nasib manusia, entah dia lebih banyak bahagia atau lebih banyak merasa sengsara lahir batin, itu yang pertama parenting, ya nomor 1 banget 60%, yang kedua lingkungan. Kalau faktor gen dan lain sebagainya itu ada tapi dikit banget, Bray. Bahkan dia masih potensial aja ya, potensial aja, dan bahkan menurut Bruce Lipton dan lain sebagainya, gen bisa reinformasi, reprogram kan gitu ya. Nah, siapa yang paling kuat mereprogram? Ya kalau nggak orang tua ya lingkungan. Kan itu. Nah, itu. Nah, ini juga sebuah tantangan nih, Bray, lagi masa pandemi ya. Di mana akhirnya para anak yang biasanya rada jauh dengan orang tua sekarang di rumah nih. Ini kan potensi kalau nggak biasa ketemu, terus akhirnya jadi konflik, ini bisa memicu luka-luka baru gitu kan. Iya, Bray. Ya sangat, ya makanya banyak terjadi ya pas di awal pandemi itu perceraian jadi naik, ya pertengkaran banyak juga yang
orang tua yang pengen ikut kelas parenting. Iya. Gue Iya. pengen nih, ikut kelas parenting, gue nggak ngerti nih gimana caranya kan. Karena biasanya kan kerja Bray dari pagi Iya, iya. kan pulang malam. Ketemunya anaknya udah tidur kan, paginya anaknya masih tidur, malamnya masih tidur juga, nggak ada kesempatan untuk interaksi. Ya udah jadinya begitu deh gitu. Akhirnya begitu ketemu dengan sifat asli anaknya dan dia juga nggak suka dengan reaksinya dengan anaknya karena gue kok marah-marah mulu ya. Gue nggak ngerti anak gue sendiri gitu kan gitu. Nah, akhirnya dia nyari kelas parenting. Ada hikmahnya sih ya. Nah, Bray, gini sekarang. Oke, mungkin juga teman-teman kita ini nanti kan kita ada sesi tanya jawab nanti di akhir, Bray. Oke, Jadi siap. luka batin itu seberapa mungkin bisa disembuhkan, Bray? Misalnya gini maksud gue. Oke. Apakah semakin lama usia luka batin itu semakin sulit? Misalnya seseorang dilukai waktu TK, terus dengan orang dilukai di usia 15 tahun ke atas kan itu udah beda tuh usia luka itu. Ketika orang itu minta diterapi misalnya gitu loh. Apakah ngaruh usia luka itu? Atau tidak selalu, bisa jadi luka yang barusan lebih sulit disembuhkan dibanding luka yang waktu ditanamkan waktu zaman TK misalnya gitu. Oke. Kalau secara umum memang lebih gampang adalah luka yang baru. Paling gampang karena tahu nih penyebabnya apa, mungkin baru bertengkar ya sama pas di sekolah lain bertengkar sama SPG ya, gitu. Nah itu gampang ya. Tapi kalau misalnya yang parenting ini kita butuh teknik tertentu untuk menggali gitu. Ini sebenarnya kenapa kok dia kok bisa bawaannya ngamuk mulu, bawaannya depresi mulu atau ngiris tangan mulu. Nah itu biasanya ada satu atau beberapa event atau kejadian traumatis yang membentuk bawah sadarnya dan karakternya jadi seperti itu. Nah kalau itu misalnya udah ketemu nih ceritanya dan kita lepasin, insya Allah dia akan jadi lebih ya udah gitu, udah jadi lebih santai gitu, otomatis karena inner child atau dirinya yang waktu itu mengalami kejadian itu udah damai, udah tenang, udah ya udah gitu. Aku ikhlas, aku pasrah. Lah, lu kan gue yakin sekali lagi orang tua kita tidak pernah berniat jahat, tapi karena enggak. ketidaktahuan mereka akhirnya tanpa sengaja menimbulkan luka kepada anak. Dan gue yakin setiap orang punya, lu juga. Nah, sekarang pertanyaan gue. Yes. Lu kan karena udah belajar terapi macam-macam, lu kan pengen memutus nih, beratnya udahlah sampai gue aja. Nah, lu bagaimana mutus itu? Biar misalnya gaya lu parenting ke anak lu nggak nularin luka dan sebagainya, nggak mewariskan fobia dan sebagainya. Gimana? Mungkin tips barangkali teman-teman di sini ada yang pengen motong juga gitu loh. Oke. Ya, kalau misalnya sangat terluka banget, ya saran saya yang nomor 1, ya saran gue yang nomor 1 itu pindah dulu atau kurangi interaksi. Karena kayak misalnya yang baru digores nih, ya kan? Ini belum sembuh, digores lagi, Bray. Ya kan, digores lagi. Udah gitu pisaunya karatan lagi. Waduh, tetanus, Bray. Itu yang paling gak. Jadi hindari dulu pemicu sementara atau kurangin interaksi. Terus yang kedua, belajar ilmu parenting, ya. Belajar apa bahayanya kalau misalnya nggak belajar ilmu parenting. Karena gini, yang gue lihat nih, ini lucu banget. Ilmu parenting ini sebenarnya ilmu pemberdayaan diri. Ilmu pemberdayaan diri. Karena ada istilah ya, orang dewasa itu adalah anak kecil di dalam tubuh yang besar. Iya. Setuju. Makanya misalnya kayak kasus-kasus viral yang misalnya mama ngamuk, ya habis bapak-bapak marah-marah, itu sebenarnya inner child-nya yang lagi muncul, lagi menampilkan dirinya gitu. Ya, dan si namanya anak kecil itu butuh pelukan, butuh cinta, butuh penjelasan. Kan gitu. Nah, itu cuman ujungnya sih sebenarnya kalau misalnya going deeper itu akan ketemu bahwa sebenarnya ekspresi dari kegilaan itu adalah anak kecil di dalam diri, dalam tubuh orang dewasa yang belum selesai. Ya, unfinished business atau unresolved past issues itu kalau bahasa kerennya, Bray. Gue berusaha kelihatan pintar di sini. Berarti sebenarnya sampai hari ini pun Fahmi kecil yang lucu itu sebenarnya masih hidup di dalam psikologis lu ya. Demikian juga Arif RH kecil gitu loh. Benar gitu maksud lu? Itu kalau di ilmunya itu ego state atau bagian diri kita yang muncul karena suatu kejadian atau beberapa kejadian akhirnya kita memunculkan
bagian itu. Misalnya kan, contoh, misalnya kita dengan sengaja, misalnya ngomong yang lucu, terus orang ketawa. Nah, ketika ngelihat orang ketawa, mereka jadi bahagia. Dan wah, ternyata setiap aku ngelucu orang jadi bahagia dan orang jadi lebih welcome sama kita, lebih ramah gitu. Oh iya, akhirnya muncullah satu ego state namanya ego state humor atau bagian diri humoris gitu. Wah, ternyata digunakan di training juga ampuh, makin kuat lagi, makin kuat lagi. Kan gitu, akhirnya jadilah itu permanen di dalam diri kita. Itu proses munculnya ego state. Begitu juga misalnya tentang marah gitu kan, mau diginiin marah, akhirnya muncul ego state marah. Jadi nggak tiba-tiba ya. Kan setiap manusia itu begitu lahir dia hampir no ego state. Memang nggak ada ego state, itu akan muncul ketika baru dia terinformasi oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, oleh stimulasi di sekeliling-kelilingnya, barulah muncul dia. Dan ego state orang ini masih macam-macam ya, sangat unik. Ada ego state spiritual ya, ego state tentang cinta, ego state tentang membaca, belajar dan lain sebagainya. Ini bisa dimunculkan. Ini kayak orang, Bray. Kayak orang beneran. Orang di dalam orang ya. Orang bener, orang. Iya. Iya, makanya kalau misalnya orang lagi kalut ya, orang bahasanya kalut ya, kalut, bingung atau kacau, itu sebenarnya ego state-nya di dalam tuh lagi bertengkar, Bray. Oh gitu. Makanya kalau misalnya kita bilang ada istilah ramai di luar, sepi di dalam, ramai di luar. Ya intinya di dalam pikirannya itu sangat luar biasa berisik dan masing-masing lagi adu argumentasi, Bray. Dan kalau misalnya terlalu ekstrim, inner konfliknya berat banget, itu bisa bunuh diri. Saking suara itu terlalu bising ya. Terlalu berisik, akhirnya dia pengen menghentikan semuanya. Akhirnya lompat lah, mungkin kan diri dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang lu pernah denger nggak yang semacam kayak split personality itu juga ego state ya berarti? Ego state. Jadi ini menarik banget ya. Soalnya ego state ini juga ya, kasus Sibyl ya itu kan jadul banget ya, 16 kepribadian segala macam. Jadi ada yang mungkin peneliti kalau nggak salah ya. Jadi satu bagian dirinya tuh ya, mungkin bagian dirinya yang normal itu sakit diabetes, tapi pas dia pindah ke bagian diri yang lain, itu diabetesnya nggak ada, Bray. Nggak ada. Bisa gitu ya? Bisa, Bray. Berarti jadi pikiran ngaruh ke body ya? Sangat ngaruh ke body. Makanya gue baca deh buku The Miracle of Mind Body Medicine ya, bukunya Pak Adi W. Gunawan, itu benar-benar super gila, Bray. Dulu alasan gue masuk ke hipnoterapi atau misalnya terapi emosi gara-gara baca. Mungkin lu pernah baca juga tentang pengaruh dari gangguan pikiran atau emosi itu sampai 70% ke kesehatan manusia. 70% gitu. Nah, gue kan pengobatan alternatif, berarti kalau misalnya gue nggak nguasain ini gitu, ini kan banyak penyakit yang sulit tersembuhkan. Nah, ini gue masuk jadinya. Salah satu ternyata gue menemukan banyak hal yang lain yang sangat menarik, termasuk dalam urusan kesuksesan manusia. Ini sangat dipengaruhi dua hal itu. Akhirnya gue ketemu jadi semacam memulai perjalanan gue ke dalam diri sebenarnya ya. Hipnoterapi, ya ego state terapi, ya emotional freedom technique dan lain sebagainya, itu kayak membangun puzzle pemahaman gue terhadap apa yang terjadi sama nasib manusia. Versi gue ya, maksudnya mazhabnya gue. Kan itu masing-masing punya ini ya, punya jalannya sendiri, cuman parenting. Oh iya, lingkungan, Masya Allah. Sangat kuat banget gitu. Sangat luar biasa. Ya banyak ya kasus, misalnya kayak ada kasus kalau nggak salah kejadian di Medan ya. Disekolahin sampai ke Australia. Ya, tapi dari kecil terus dia udah kuliah 4 tahun di Australia, tapi dia nggak dapat kerja juga selama bertahun-tahun. Dinyinyirin terus sama orang tuanya. Dan gue yakin itu dinyinyirin itu bukan sejak saat itu aja, tapi dari kecil. Kan ditekan ya, mungkin dia kuliah di Australia juga nggak mau kan gitu ya. Akhirnya karena dinyinyirin, mungkin di depan orang juga dinyinyirin, depan orang lain, akhirnya dia permisi di sebuah makan siang, permisi naik ke atas, kemudian dia lompat, lompat. Nah itu dari orang tuanya. Makanya kalau saya ngelihat ada orang tua yang ngehina anaknya, lihat tuh kamu nggak seperti dia dan lain. Itu sakit banget, sakit banget. Walaupun nggak kelihatan di ekspresi wajah, tapi itu sakitnya luar biasa. Nah itu yang paling, salah satu hal yang paling mengerikan dari
dari membanding-bandingkan itu benar-benar sangat menghancurkan. Kan itu sangat luar biasa menghancurkan. Apalagi di zaman sosmed sekarang ya. Membanding-bandingkan itu sakit banget nih. Lu udah nonton kan yang apa the social dilemma itu ya? Social dilemma itu naik, Bray, sampai hampir 200%. Iya, sejak ada sosmed kan angka bunuh diri naik ya. Iya ya, bener kan? Sangat naik, jadi hampir 200%. Enggak seperti kira-kira 10 tahun yang lalu. Dan itu anak-anak belasan tahun ya justru ya. Anak belasan tahun. Nah itu. Nah kenapa orang itu begitu rapuhnya? Karena kurang asuhan atau cinta dari orang tuanya, nggak diawasin. Ada anak kecil ngelihat bokep lah segala macam, itu kan benar-benar ini ya. Iya. Maksudnya orang itu menyerahkan pengasuhan ke HP. Makanya HP ada ahli parenting yang bilang itu setan gepeng, Bray. Dari situ bisa menyebabkan segala kegilaan. Iya. Oke, gini, Bray. Sekarang kan gue banyak temen ya terapis yang tentunya juga membantu orang dari luka batinnya ya. Cuman lu nih unik gitu loh. Maksudnya karena gue juga dulu pernah buka terapi, tapi gue ngebayangin ya, nerapi orang itu nggak sesimpel itu dan capek gitu loh. Lu kalau mau minum aja, Bray. Jangan di anu. Oke. Lanjut. Iya. Nah, nerapi orang itu tidak gampang dan itu sangat melelahkan. Bahkan boleh dibilang gue ngajar 2 hari dibandingkan dengan nerapi orang 3 orang, itu capeknya bisa sama banget. Makanya akhirnya karena gue nggak bisa membagi 2 hal itu, energi untuk terapi dan training, akhirnya gue memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan jalur terapi. Nah, pertanyaannya adalah lu di sini kan kenapa gue minta untuk sharing adalah karena lu agak unik menurut gue, karena lu bisa melakukan terapi lewat telepon gitu loh. Sementara ketemu langsung aja tuh kadang tuh sulit gitu loh untuk terapi orang. Lalu kok lewat telepon gitu loh. Jangan-jangan lu pakai makhluk halus ini. Kan orang kan kadang kayak gitu kan. Menduga yang enggak gitu. Nah selama ini gimana yang mungkin lu melakukan itu tuh bagaimana gitu loh? Oh, gue melakukannya. Ini gue cerita dulu ya. Dulu gue juga nggak percaya bisa begini. Jadi gue punya teman ya. Teman terapis juga ya, gue manggilnya Pak Beng. Jadi Pak Beng ini dia belajar hipnoterapi, dia belajar self dan lain sebagainya. Dan kami sering eksperimen, kita tukar pikiran lah, diskusi dan lain sebagainya. Kita ngobrol dan satu hari, dan dia ini punya teman banyak banget di luar daerah. Waktu itu gue masih tinggal di Medan, ya kan? Dia punya banyak banget teman di luar daerah dan sering teleponan luar daerah, termasuk di Hong Kong sama Taiwan. Dan kemudian dia mengaplikasikan teknik-teknik itu untuk ngobatin atau menterapi via phone gitu. Ya gue nggak percaya. Dasar tadi ada kasus begini sembuh gitu. Ya gue nggak percaya gitu. Karena gue kan biasa, gimana ceritanya? Emang bisa ya gitu. Akhirnya karena terus-menerus terinformasi begitu, ini berhasil. Lama-lama gue penasaran dong. Kan gitu ya. Penasaran, akhirnya gue coba sama teman gue juga gitu. Dia waktu itu kalau nggak salah sakit gangguan migrain ya udah gua hipnosis ya lewat hanya telepon. Lewat suara ya, lu nggak lihat fisik wajah dia kayak kita berdua ini kan, lu lewat telepon bukan video call gini kan? Ya lewat telepon doang, hanya suara doang. Gue cobain ya, karena gara-gara ada contoh kasus dia berhasil dan berkali-kali gitu. Lama-lama gue emang bisa ya udah gue buktikan dengan pengalaman pribadi gitu. Ternyata bisa gitu, bisa. Dan itu terjadi berulang-ulang. Akhirnya ya udah gue, karena ini works ya, berhasil, ya udah gue launching pada tahun 2011, ini kira-kira 10 tahun yang lalu. Dan ini berhasil dan sampai sekarang, Bray, sampai kemarin gue baru terapi orang gitu. Via phone gitu. No Zoom, nggak pakai Zoom, nggak harus ketemu langsung ya. Bahkan ada mungkin beberapa orang yang mukanya gue nggak tahu sampai sekarang gitu kayak. Kok bisa sih, Bray? Maksudnya gini, kok bisa? Karena ya gini, itu sulit loh menurut gue, karena walaupun memang kalau kita bicara tentang proses hipnosis, orang nipu juga bisa lewat telepon kan sebenarnya mirip bisa. Kan lu nyembuhin orang sama orang nipu kan sama-sama hipnosis, cuman beda jalur ya kan, satu malaikat satu setan. Cuman gue ngebayangin kok bisa ya
makanya jadi apa ya? Apakah dengan terapi telepon itu membutuhkan waktu yang lebih lambat karena nggak ketemu atau nggak ngaruh? Bisa tergantung kasusnya. Eh, Secara umum ya, ketika misalnya kita melakukan terapi via phone, itu hasilnya identik dengan ketika ketemu dengan orang langsung. Oh. Sangat identik. Hampir nggak ada bedanya malah gitu. Kayak ya kalau ya, akhirnya gue mikir kalau bisa misalnya nggak usah ketemuan langsung itu bisa, kenapa harus ketemu? Ya mungkin dia dari luar kota kan, kemudian kadang-kadang ada yang memang nggak boleh misalnya sama Nggak boleh. suaminya keluar. Apalagi ini kan pandemi, gitu. Bray. Pandemi lagi kan gitu ya. Apalagi pandemi, habis itu kadang-kadang ada orang yang memang sangat privacy, dia mungkin pejabat dan lain sebagainya, nggak mau ketahuan sama sekali, nggak boleh keluar informasi segala macam, ya udah. Nah jadi terapi via phone ini menjadi solusi lah yang paling mudah, paling gampang, paling sederhana. Atau misalnya kayak ada misalnya cewek mungkin nggak nyaman karena lawan jenis, nah itu bisa via phone, sehingga menghindari hal-hal yang kurang bagus gitu. Lah ini ada yang komen nih, Bray. Mungkin mumpung baca daripada salah nanti salah tangkap orang-orang. Pakai energi ya. Wah, ini lu Oh, jelas pakai energi ya. Saya makan terus bisa mengeluarkan energi. Berarti lu menggunakan bahasa-bahasa atau istilahnya tuh memang hypnotic language ya, bahasa-bahasa yang healing ya memang. Sebagainya hypnotic language, sebagainya manipulasi dengan energi psikologi ya, kayak EFT dan lain sebagainya. Oh, ya digabung lah gitu. Oh, berarti lu nge-guide orang itu untuk melakukan self terapi atau lu yang menerapi? Dua-duanya. Jadi oh ya. Oke. Jadi gua nge-guide dia, ya nge-guide dia, oh lakukan ini, ketuk titik yang ini, tarik nafas. Oh iya, I see. Yang sejenisnya gitu, sehingga dia oke, terus kan diukur nih angkanya, skala dari 0 sampai 10 berapa nih. Oke, kemudian mulai proses, turun berapa, sampai akhirnya 0 udah selesai. Kira-kira kayak gitu. Minum air putih dulu gitu. Oh. Ya, nah, pertanyaannya iya, lanjut dulu, gue nggak mau motong. Gue semangat banget ini. Jadi ketika pakai pengukuran skala supaya kita tahu nih udah berapa kurangnya gitu, atau misalnya nggak berkurang sama sekali, atau belum berkurang, atau malah bertambah kan gitu, sehingga kita bisa mengganti-ganti teknik atau mengganti-ganti afirmasinya, sehingga insya Allah dia mendapatkan metode yang paling tepat dan akhirnya dia sembuh gitu. Dan alat ukur dari kesembuhan adalah tubuhnya gitu. Ketika dia mengingat memori itu, tubuhnya nggak sesak lagi, nggak tercekat lagi, berarti udah rilis, udah plong dan nol gitu. Pertanyaan gue, Bray, kalau dalam terapi kan kadang ada yang namanya abreaksi. Lu tahu kan ya? Misalnya dia tiba-tiba uncontrolled emotion, meledak. Pernah ada kasus nggak, Bray, waktu lu terapi terus dia tiba-tiba kolaps, padahal dia kan pegang HP gitu, terus lepas, terus nggak tahu kabarnya gimana gitu loh. Gue pengen tahu nih, penasaran gitu. Atau lu punya strategi biar tidak sampai abreaksi gitu. Oh ya, itu menjadi pertanyaan besar juga. Ini nanti kalau abrasi gimana? Dia ngamuk atau ngelempar HP dalam gitu. Nah, dengan metode yang gue kembangin gitu, insya Allah tidak ada satu kasus pun orang yang sampai abrasi. Karena gue paksa, Bray. Gue paksa. Fokus gitu. Ketuk terus, tarik nafas buat terus. Jadi gue terus mengendalikan pikiran dia secara jarak jauh, Bray. Waduh. Ngerti gue. Iya. Gak ada abreaksi ya, yang terjadi abreaksi yang berlebihan, maksudnya kalau misalnya nangis ya, atau misalnya kayak tiba-tiba jadi anak kecil, nah itu biasa, itu normal lah. Oke. Dia balik ke umur 5 tahun gitu ya, bisa kayak gitu. Nah nih teman-teman, itu tadi saya kan karena berdasarkan postingan Bray Fahmi yang katanya mau ngasih sampel untuk terapi teman-teman, gue edit dikit gitu lah. Nah banyak juga nih kayaknya yang nongol di sini tuh pengen juga nih, Bray, icip-icip ini, Bray. Ini kan terapi apa nih, maaf baru gabung. Nih jadinya gimana nih? Lu mau apa melakukan itu juga kan? Yang tadi lu posting? Ya kira-kira 5 menit bisa lah ya. 5 menit nih. Oke. Dijelasin dulu ya mekanismenya gimana. Jadi pertama, Oke teman-teman, ini Bray Fahmi akan
menggait Anda untuk yang tadi udah diposting oleh saya dan beliau. Kita akan lakukan terapi live ya, Bray ya. Lu yang memandu. Siap. Tolong Anda beri atensi karena ada prekondisi atau penjelasan yang nanti supaya terapinya berjalan baik gitu Bray. Silakan Bray. Gue nggak mau motong lagi. Oke, siap. Jadi pertama, pikirkan dulu masalah atau problem atau emosi yang ingin dibereskan ya, satu aja. Yang kecil aja dulu, kalau yang besar nanti aja gitu, biar kita eksperimen dulu ya. Terus yang kedua, berikan nama sama emosi itu. Namanya apa nih? Marah, sedih, takut, merasa kecewa, marah sama diri sendiri. Biasanya yang sering terjadi adalah kemarahan pada diri sendiri ya. Kenapa ya aku nggak kayak gitu kemarin gitu. Harusnya dia ku hajar aja kemarin. Yang kayak gitu ya. Dikasih nama emosinya, marah, sedih, cemas, kecewa, takut, khawatir, ya, merasa gugup dan lain sebagainya. Dikasih nama. Terus yang selanjutnya diberikan skala ya, ukuran. Kira-kira dari 0 sampai 10. 0 sampai 10 ya. Misalnya 10 nih. 10 segini. Nah, kira-kira berapa nih kira-kira skala emosi atau seperti gempa bumi skala Richter, kira-kira dari 0 sampai 10 kira-kira seberat apa gangguan emosi Anda. Ini nggak usah diukur secara detail banget, harus presisi, enggak, kira-kira aja. Tubuh Anda tahu kira-kira berapa. Mungkin 7, mungkin 8, mungkin 5, mungkin 4. Nggak masalah. Biasanya yang muncul pertama kali itu adalah yang paling benar. Berapa nih? Wah, 7 gitu. Oke. Udah itu aja. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan deep breathing. Kita tahan nafas. Lepaskan. Fungsinya apa? Supaya mengoksigenisasi tubuh kita dan tarik buang nafas ini secara alamiah ya, kalau dilakukan dengan baik, dengan bagus, insya Allah akan membawa gelombang otak kita jadi lebih rendah, yang sangat bagus banget untuk melakukan pelepasan. Ya, tarik buang nafas, kemudian baru prinsip energi mengikuti pikiran. Rasakan di tubuh Anda kira-kira di mana daerah yang merasa tertekan, merasa sakit, merasa nyeri ketika memikirkan hal itu tadi. Dirasain. Dirasain. Misalnya di pundak mungkin, di kepala mungkin, ketika memikirkan itu. Misalnya Anda mikirin mantan ya, segala macam. Mungkin di perut segala macam ya. Nah, ini di perut ini Anda fokuskan pikiran di situ dulu. Nanti baru kita pindahin ke telapak tangan kanan. Ya, kanan ya. Kanan dulu, tarik. Jadi bayangkan, niatkan semua perasaan nggak enak ketika memikirkan dia itu pindah ke sini. Tarik, kirimkan ke sini. Oh, oke. Tarik lagi dari perut, misalnya gangguannya di perut, kirim lagi ke tangan kanan. Makin kuat. Tarik lagi terus. Kemudian nanti ketika dihitung 3, 1, 2, 3, lepasin. Gitu. Nanti kita lakukan untuk tangan kiri lagi, kemudian baru kedua tangan. Gitu. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan boleh sekarang dulu, biar kita sebelum kita mulai. Udah jelas ya. Satu, pikirkan problemnya ya, betul nggak, Bray? Gue coba ulangi. Pertama, problemnya apa, betul nggak? Ya. Iya. Terus kemudian kasih nama problem itu, emosinya, takut, marah, betul ya? Ya. Betul nggak ya? Kemudian yang ketiga adalah berikan skalanya berapa, 0 sampai 10. Oke, siap. Ketidaknyamanannya. Terus yang terakhir itu nanti akan melakukan deep breath ya. Yang keempat, deep breathing. Kemudian ngamati tubuh, bagian mana yang nggak nyaman ketika memikirkan peristiwa tersebut. Kemudian dengan breathing tadi itu disalurkan ke tangan tadi ya, betul ya? Salurkan yang gue tangkap. Kemudian baru 1, 2, 3. Gitu. Oke, ya. Ya. Semuanya ya. Sebesar-besarnya ya. Ya, oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman siap ya, ready ya? Oke, Bray. Siap, silakan dimulai, Bray. Pikirkan problemnya. Oke, berikan skala dari 0. Kasih nama. Oh, marah, sedih, emosi. Marah, sedih, kecewa, khawatir, segala macam. Oke, berikan skala dari 0 sampai 10 berapa. Oke, sekarang ambil nafas yang panjang dari hidung. Lepaskan.
Ketika membuang nafas, niatkan membuang semua stres, ketegangan, perasaan tidak nyaman di tubuh Anda. Anda aman bersama saya, tenang saja, nyaman, dan rileks. Sekali lagi ambil nafas yang panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Keluarkan semua stres, ketegangan, dan perasaan tidak nyaman dari tubuh Anda. Rileks. Tenang. Ya, bagus sekali. Sekali lagi ambil nafas yang panjang. Tarik semua emosi yang tidak nyaman dan perasaan tegang dan capek di seluruh tubuh kita. Buang lewat mulut. Rileks. Sekarang, saya berasumsi Anda sudah lebih rileks. Pikirkan masalah Anda. Ya, ingat masalah Anda. Kemudian, rasakan di bagian tubuh mana emosi itu mengendap atau mengumpul. Bisa di pundak, bisa di leher belakang, bisa di tenggorokan, bisa di kepala bagian depan atau kepala bagian atas, atau bisa di bagian tubuh lainnya. Saya beri Anda waktu untuk mengidentifikasi di bagian tubuh mana emosi itu mengumpul. Mulai sekarang. Oke, saya berasumsi Anda sudah mengetahui di mana lokasi dari emosi Anda berkumpul. Nah, kemudian kita akan memindahkan energi dari emosi itu ke telapak tangan sebelah kanan. Ketika Anda menarik nafas, biarkan energi mungkin dari kepala Anda pindah ke telapak tangan. Setiap kali Anda menarik dan memboskan nafas, energi dari kepala tadi, atau pundak tadi, atau perut dan punggung, atau di wilayah manapun di tubuh Anda itu, pindah ke tengah telapak tangan, membuat telapak tangan Anda menjadi semakin berat karena energi itu. Dan setelah nanti 3 kali kita akan lepaskan, ketika Anda melakukan gitu, Anda meniatkan untuk melepaskan semua energi itu kembali ke alam semesta dengan memurnikannya. Oke, sekarang fokus pada daerah di mana energi menumpuk, energi emosi Anda, tarik nafas, kirimkan ke tengah telapak tangan kanan Anda. Bagus sekali. 2, tarik nafas, tarik semua emosi itu, pindahkan ke tengah telapak tangan. Oke, bagus sekali. Sekali lagi, ambil nafas yang panjang, tarik semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, pindahkan ke telapak tangan. Iya, bagus sekali. Dia semakin terasa makin kuat. Lagi, tarik. Seluruhnya pindahkan ke tengah telapak tangan Anda. Dan di hitungan ketiga, bersama saya, ketika Anda membuka telapak tangan, ucapkan, gitu. Dan bersama dengan itu Anda melepaskan semua emosi itu. 1. 2, kirimkan semuanya full. Dan 3, Bagus sekali. Ambil nafas yang panjang, pelan-pelan. Lepaskan. Sekarang kita akan kembali untuk melakukan di tangan kiri. Yang tangan kiri. Sama seperti yang tadi, pikirkan sisanya sekarang berapa. Oke, rasakan. Mungkin masih di perut, mungkin masih di ini. Tangan Anda di depan seperti ini. Kemudian tarik nafas, kirimkan emosinya ke situ. Anda boleh juga meniatkan setiap membuang nafas terkirim ke telapak tangan. Tarik nafas, kirimkan ke telapak tangan. Tarik nafas, kirimkan ke tengah telapak tangan. Tarik nafas, kirimkan energinya. Akhirnya jadi semakin penuh. Di hitungan ketiga ya. 1, rasakan. Tarik nafas, tarik semuanya. Sisanya 2 dan 3. Oke, sekali lagi ambil nafas yang panjang. Tarik semua sisa perasaan itu. Buang dari mulut. Dan relax. Sekali lagi ambil nafas yang panjang. Bayangkan oksigen masuk ke seluruh sel-sel tubuh Anda. Tulang, darah, jantung, paru-paru, ginjal, otak, semuanya. Dan lepaskan. Betul-betul relax. Betul-betul santai. Dan saat ini pelan-pelan kembali ke kondisi saat ini. Buka matanya pelan-pelan.
pelan-pelan, sadari kondisi sekitar, dan kita selesai. Gue ikutan soalnya, Bray. Mantap. Ini biasanya di training, pas di training, Bray, ini yang paling heboh lah ya kalau misalnya training offline. Wow. Iya emang, iya. Seru ini kalau offline ya. Iya. Nah, ini Nah, adalah jadi, salah satu contoh metode, dan tentunya pasti banyak cara-cara lain yang lu lakukan ketika melakukan terapi lewat telepon itu ya, Bray? Ini salah satu contoh yang paling gampang dilakukan secara massal. Iya. Karena ini massal kan lu cari yang paling simpel aja kan. Kalau banyak gini kan, kalau yang ribet kan susah jadinya nanti. Susah ya, emang ini kan teknisnya nih terlalu panjang. Iya. Ini aja tadi pas gua ternyata lumayan banyak juga ya prosesnya gitu. Tapi intinya tarik, rasakan ya, dirasain semua bagian. Kira-kira biasanya kan ada di satu bagian yang sesak ya, kalau misalnya memikirkan memori itu, ya udah dari situ dipindahin ke tangan, dilepas. Dari situ pindahin ke tangan, dilepas. Ini bisa dilakukan bahkan tanpa harus diterapi gitu. Dia bisa menterapi dirinya sendiri. Cuman ada beberapa hal yang mungkin nggak sanggup ya diatasin sendiri. Nah, itu baru butuh bantuan terapis gitu. Oke. Tapi gini, Bray, memang kalau menurut gue gini, kalau orang-orang yang sudah belajar gitu ya bisa melakukan sendiri, tapi dari takaran gue sendiri yang udah belajar macam-macam, kadang gue juga nggak bisa handle sendiri gitu lah. Jadi itu normal banget, Bray. Posisi terapis, posisi yang kayak lu ini juga tetap needed gitu loh, tetap dibutuhkan. Ini belum pertanyaan sih, Bray, cuman ini ada yang nanggapin tadi, kalau yang barusan kita lakukan tadi dilakukan sendiri di rumah, diulang-ulang gitu, boleh nggak katanya? Bisa nggak masih? Oh, boleh. Boleh. Boleh banget ya. Sangat bisa. Nah, ini sangat simpel, sederhana, bisa dilakukan siapa aja. Bahkan bisa dilakukan anak kecil juga. Apalagi anak kecil ya, imajinasinya gitu. Iya. Dia lebih menghayati mungkin ya, Bray? Lebih menghayati, iya. Jadi ini kayak permainan energi. Nah, basisnya gini ya. Kalau dari aliran energi psikologi, semua gangguan emosi berasal dari energi yang terhambat. Jadi ketika energi yang menghambat itu kita lepasin, ya nanti gangguan emosinya sembuh sendiri. Nah, kalau dari bawah sadar kan apapun yang terjadi di bawah sadar bisa dibereskan lewat bawah sadar juga gitu. Nah, tapi kan pintu-pintu penyembuhan itu banyak alirannya gitu. Dari energi iya, bawah sadar iya, dari doa juga iya, bisa juga gitu. Nah, itu ini dari pendekatan tubuh ke pikiran, Bray. Oke, Bray, ini ternyata nggak kerasa udah jam 8, jadi kita langsung sesi tanya jawab. Kita tidak siap. Banyak, mungkin ada 3 pertanyaan, ya, ada 3 pertanyaan yang nanti saya akan berikan kesempatan. Nanti gue yang milih, gue bacain, nanti lu jawab gitu ya, Bray ya. Oke, siap. Ya. Oh ya, ini belum pertanyaan, cuman katanya matur nuwun Mas. Kesel sama marah yang dari kemarin dipendam jadi lumayan berkurang dengan cara tadi barusan katanya. Jadi nanti dia mau lakukan sendiri secara lebih serius. Kalau tadi kan mungkin dia baru coba-coba mungkin gitu kan ya, tapi udah ada efek tuh. Oke, baik, teman-teman, silakan bagi Anda yang mau bertanya kepada Bray Fahmi, silakan Anda tuliskan di komentar pertanyaannya, tentunya yang relevan ya dengan bahasan kita terkait dengan terapi emosi. Tidak harus spesifik tentang via teleponnya, karena via telepon itu adalah spesifikasinya Bray Fahmi, tapi untuk pertanyaan gini kan tidak harus itu ya, Bray ya, bisa nanya tentang luka batin itu apa dan sebagainya terkait itu. Ya, silakan. Saya tunggu pertanyaannya. Belum ada nih, belum ada yang. Ini lagi pada ngetik, Bray. Tunggu bentar, Bray. Oke, siap. Mana nih? Oh, ini bahkan ada yang nyatet nih, problem apa, kasih nama, kasih skala. Wah, mantap, ini pembelajar yang hebat ya. Iya. Luar biasa. Kalau dicatat tuh berarti memang serius banget. Ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan nih, Bray. Oke, siap. Gini. Oh, ternyata sangat tertarik dengan teknik-teknik tadi semua nih, Bray. Oke, saya sebentar. Pada saat tarik
terasa Oke. sakit di perut, ya, terasa sakit di perut. Oke. Namun pada saat melepaskan nafas, yang sakit pundak kiri, Bray. Bagaimana tuh, Bray? Yang sakit pundak kiri. Oke. Jadi pada Berarti waktu ya. tarik napas, identifikasinya nggak nyamannya di sini. Tapi ternyata pada waktu melepas napas pindah gitu loh. Lokasi Oh, sakitnya pindah. ternyata pindah-pindah. Oke, Gimana tuh, Bray? siap. Tanggapannya. Tanggapannya bisa jadi karena ketika menarik itu berhenti di sini. Berhenti di sini, belum Ah, nyampe ke sini. Ya, ini oke, nggak ada masalah. Atau yang kedua, sebenarnya di pundaknya itu juga ada tekanan atau penumpukan energi emosi juga. Jadi kalau misalnya ada di sini, ya udah tarik dari pundaknya ini ya pindahin ke sini. Itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini sangat sederhana. Jadi kalau misalnya di perut, oh mungkin satu terhenti di sini energinya sehingga akhirnya menumpuk ke sini. Atau yang kedua, sebenarnya di sini juga udah ada, cuman awalnya belum teridentifikasi, ya udah keluarin aja lagi. ah. Tapi intinya itu natural ya, Bray. Dalam proses terapi kayak gitu tuh nggak ada sesuatu yang salah caranya atau gimana, nggak ya, nggak masalah ya. Oh, enggak. Yang penting intinya identifikasi daerahnya, ya pindahin kemudian lepasin. Nah, gitu doang sih sebenarnya. Ini teknik yang termasuk paling Iya. sederhana di alam semesta raya. Mungkin gini teman-teman kan takutnya salah gitu, Bray. Jadi mereka, Oh iya, iya, nggak apa-apa. apa salah ini salah gini gitu lah. Takutnya, Oh, iya, kok pindah-pindah sih gitu kan. iya. Ini ada lagi, nomor 2, Bray, pertanyaannya. Oke, siap. Untuk terapi, apakah satu-satu masalahnya diberesin, apa bisa sekaligus, Bray? Jadi kalau kalau kita terapi luka batin tuh satu-satu atau bisa borongan gitu? Pertanyaannya gitu. Oh ya, jadi ada yang disebut dengan efek bakar hutan. Ya, Efek bakar Jadi hutan. efek bakar hutan. Kita misalnya udah ketemu nih akar masalah yang terbesar Oke. banget, yang jadi inti dari segala inti penderitaannya dia gitu. Nah, kalau kita misalnya membakar satu pohon ini yang paling besar di sebuah hutan, maka pohon-pohon kecil yang lain itu akan ikutan terbakar semuanya. Nah, bisa borongan itu sangat dimungkinkan, walaupun misalnya kadang-kadang ada beberapa pohon besar ternyata kan gitu. Iya. Nah itu ya, Oh, berarti PR-nya kalau mau borongan kita kudu nemu pohon gedenya itu ya? pohon gedenya, ya pohon Hmm. gedenya, mata bisulnya, Bray. Tarik semuanya. Oke. Ketemu beres. Ada lagi, Bray. Apakah metode hipnosis itu sulit berdampak pada orang yang overthinking? Overthinking, ya. Sebenarnya overthinking itu pun sebenarnya hipnosis. Iya. Ya, karena dia menghipnosis dirinya sendiri untuk overthinking gitu ya. Nah, metode yang kayak gini ini justru insya Allah biasanya overthinking itu di sini ininya energinya ngumpul di sini. Ya udah dipindahin aja gini. Lepasin. Nanti insya Allah kayak terasa lebih tenang. Nah, teknik yang kedua ini sharing ya. Itu bisa dengan teknik memperhatikan pikiran. Perhatikan ya overthinking. Oke, lu minta diperhatiin kan? Itu overthinking sebenarnya ada bagian dari dalam diri yang kepengen didengerin, yang pengen diperhatiin. Kasih dia panggung. Kasih lu mau ngomong apa sih? Ya udah, didengerin gitu. Nanti akan muncul gambaran, suara, film, diliatin aja gitu. Seperti kita lagi menonton bioskop atau nonton Netflix ya, atau nonton apalah gitu ya di HP gitu. Lihatin aja. Cuman ini adalah the you film. Jadi film tentang diri sendiri, muncul mungkin ada suara dari masa lalu, ada misalnya luka batin yang belum selesai, yang dia lagi menjerit, gua butuh nih diperhatiin. Ya, gua udah bikin lu stres, overthinking, ya kadang-kadang akhirnya masuk ke level tubuh jadi ngerasa gak nyaman, akhirnya perasaan gak nyaman terus-menerus karena gak diperhatiin terus berubah jadi penyakit. Penyakitnya terus nggak diperhatikan, masih denial terus, akhirnya makin berat, akhirnya yaitu jadi penyakit yang berbahaya, akhirnya bisa kehilangan nyawa. Jadi mulai dari yang kecil sih sebenarnya. Berarti gue lupa nanggapin yang lu sampaikan berkali-kali tadi bahwa penyakit emosional juga nanti bisa bertransformasi jadi penyakit fisik ya, Bray, berarti. Iya, bisa banget. Gue juga heran sebenarnya. Ya, jadi ada kasus yang ini kasusnya banyak banget ya, tapi ada satu yang menarik. Ini kasus yang kira-kira 10 tahun yang lalu gue tangin. Jadi ada mbak-mbak
yang dia mengalami gangguan perut, ya gangguan perut. Jadi balik ke sana sakit, ke tengah sakit, ke kiri juga sakit. Pokoknya nggak ada yang benar, Bray. Berdiri sakit, jalan sakit juga. Terus gue tanya, ini salah satu teknik penggalian akar masalah. Sejak kapan ini bermula? Sejak kapan? Oh, kira-kira seminggu yang lalu, Mas. Oke. Ada kejadian apa sebelumnya? Oh, ternyata dia mau pisah sama suaminya. Jadi dia stres, cemas, dalam bentuk gangguan perut. Itu akarnya kan gitu. Ya udah, gue terapi, dang. Alhamdulillah langsung beres, Bray. Langsung bisa berdiri, duduk, oke semua. Itu salah satu contoh sederhana ya pengaruh pikiran ke tubuh gitu. Yang ekstrim banyak. Misalnya kasus yang pernah ada teman kita sih yang ngeposting di Facebook. Jadi dia cerita tentang ada istri yang diselingkuhin, sering dibentak-bentak selama belasan tahun, akhirnya kena kanker, meninggal. Sempat mau ketemu sama teman kita, cuman udah telat sih ya, udah terlalu parah gitu. Makanya kalau misalnya dari awal udah ngerasa nggak nyaman, nggak enak banget dan nggak bisa ngobatin sendiri, udah cepet segera ya, Bro ya. Iya. Betul. Oke, Bro, dua pertanyaan lagi. Bagaimana caranya supaya emosi itu yang berlebihan itu tidak meledak-ledak tuh, Bro? Jadi mungkin jadi apa ya? Ya lu tau lah, meledak-ledak gitu loh. Marah langsung ke anak marah-marah gitu loh. Gimana biar nggak meledak-ledak gitu loh katanya. Tipsnya. Mengurangi. Ya, mengurangi itu. Cara yang paling gampang yang menurut saya, ya menurut gue sih, sering melakukan deep breathing. Tadi tuh ya? Secara rutin ya, tarik napas, buang. Jadi tariknya misalnya perbandingan 1-2. Jadi kalau misalnya narik napasnya 3 detik, buangnya 6 detik. Ya, tarik napas 3, buang 6. Kemudian ditahan. Pas setelah buang nafas, tahan. Tahannya ya 3 detik aja, 5 detik. Lebih lama lebih bagus, kemudian tarik lagi. Nah, itu namanya retensi kosong kalau nggak salah. Retensi kosong, ketika buang nafas, habis, tahan, 1, 2, 3, itu akan membuat tubuh jadi kayak semacam, gawat nih, ayo keluarkan tambahan energi. Nah, gitu. Karena pas kita narik nafas, itu akan terasa ketika kita melakukan retensi kosong, nafas kita jadi lebih dalam. Lebih banyak oksigen lebih masuk. Dan tubuh yang sudah teroksigen dengan bagus, dia akan terhindar atau melampaui kondisi fight or flight. Oke. Kalau nggak berantem, kita kabur gitu. Nah, ini akan jadi tenang. Dia jadi melihat situasi jadi ya udah namanya anak kecil ya sudahlah. Gitu. Nah, ini perlu rutin ya. Intinya konsistensi. Dibiasakan berarti ya? Dibiasain. Misalnya setelah sholat subuh mungkin ya mulanya jangan banyak-banyak. 3 kali aja dulu. Pokoknya 3 kali rutin. Tambah jadi 5 kali, 7 kali. Harus 10 kali. Nah, makin lama makin enak. Oke, berarti kan di sini berarti kan dari di yang tadi kan berarti orang yang meledak-ledak tuh berarti yang aktif otak reptilnya gitu ya, Bray ya? Otak reptil, iya. Reptil. Nah, jadi mengendalikannya dengan memberikannya oksigen sebanyak mungkin gitu, secara rutin dan ini efeknya nanti insya Allah incremental ya, bertahap gitu. Misalnya Anda jangan langsung misalnya latihan pernapasan nggak berhasil, padahal baru sekali. Karena dia misalnya energi emosinya meledak-ledak dari 100% nih, Bray. Ya kan, dia ketika melakukan pernapasan akan turun segini. Nah, semakin dia melakukan teknik pernapasannya akan turun segini, dan akhirnya hilang sama sekali insya Allah. Atau misalnya sangat minim banget. Jadi dia memang bertahap, jadi nggak bisa langsung, nggak berhasil nih. Enggak, sebenarnya berhasil, cuman ada tahapannya pelan-pelan. Akhirnya dia insya Allah akan jadi lebih tenang dalam menghadapi anaknya atau siapa aja. Itu. I see. Pertanyaan terakhir, Bray. Berapa lama biasanya perasaan emosi itu akan benar-benar hilang? Oke. Berapa ini lama dengan sih? Diterapi atau tanpa diterapi? Coba lu jabarin dua-duanya deh. Dua-duanya. Kalau misalnya tanpa diterapi biasanya tergantung kepribadian alamiah orangnya. Kalau misalnya tipenya misalnya koleris, ini personality plus ya, koleris, flekmatis, melankolis, ya yang itulah sanguin ya. Nah, biasanya kalau orang yang tipenya koleris dia nggak peduli, dalam waktu hitungan detik, Bray, itu langsung hilang. Dia lupa gitu, bahkan dia lupa bahwa dia udah marah-marah gitu. Orang lain udah tersakiti ya, dendam kesumat, dia emang tadi ngomong apa itu. Nah, yang paling parah tuh yang melankolis sama flekmatis. Dia akan ingat dan
dan akan menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Nah, ini yang orang-orang yang secara alamiah darahnya begini, ya ini menurut Hippocrates sih sebenarnya awalnya, Bapak kedokteran dunia. Itu biasanya butuh waktu yang sangat panjang. Pernah gue nanganin kasus patah hati 8 tahun, Bray. 8 tahun. Lama banget kan gitu. Patah hati 8 tahun kan gitu. Ya, kalau secara normal ya, kalau misalnya orang normal secara umum itu biasanya ya 3 bulan, 3 tahun itu hilang. Cuman kan kelamaan banget gitu. Kalau dibantu terapis itu bisa langsung hilang secara umum ya. Lebih cepat gitu. Kalau misalnya sendirian gitu itu butuh ekstra usaha banget. Harus bakar fotonya, ya kan? Blokir WA-nya, Facebook-nya, segala IG-nya. Habis kan? Duitnya karena nggak produktif kan? Kan gitu itu kelamaan. Bisa sih teman agak lama gitu. Agak lama. Oke, gini Bray. Jadi, biasanya nih kalau habis acara gini, orang-orang tuh apalagi jelas judulnya lu terapi, nanti pada nanya gue, "Mas, minta nomor WA-nya Bang Fahmi dong, mau diterapi." Gak, gue gak mau repot, Jadi gini, kalau di antara Anda ingin belajar dari Mas Fahmi atau dari Bray Fahmi, Anda bisa follow IG-nya di mana, Bray? Di Fahmi.Arafat Daulay. Fahmi.Arafat-Daulay itu IG. Kalau Facebook, Bray? Facebook nama biasa ya, Fahmi Arafat Daulay, pakai spasi ya. Fahmi spasi Arafat spasi Daulay. Nah, nomor WA lu mau bagikan sekalian nggak? Barangkali mereka aja lah ya. Mereka barangkali ada juga yang tidak Facebookan juga. Silakan lu sampaikan nomor WA lu. Oke, siap. 08 21 43 36 74 69. Sekali lagi ya. 0821 43 36 74 69. Atau boleh di DM aja juga nggak masalah sih. Oke, ya. Baik, Bray Fahmi ini nggak kerasa udah 2014, berarti kan sudah lebih dari seharusnya jamnya. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah hadir. Lu pamit dulu, nanti gue yang close deh. Monggo pamit dulu ke teman-teman, say goodbye itu apa, atau kasih kesimpulan apa lu, last statement. Kesimpulannya gini ya, kalau secara sederhananya, luka batin atau masalah emosional yang terbesar atau yang terkait dengan kebahagiaan, keberuntungan, itu menurut saya adalah 2 hal ini, yaitu 1, parenting, yang kedua, lingkungan. Perbaiki 2 hal ini, ya luka batinnya, insya Allah hidup Anda akan lebih bahagia dan lebih terasa memuaskan. Ya, saya Fahmi Arafat Daulay, terima kasih sudah sama-sama sharing, diskusi, sama-sama saling belajar. Semoga bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi. Saya punya channel ya dengan Fahmi Arafat Daulay, juga ada channel YouTube-nya juga. Ya, kita bisa diskusi lah. Saya biasanya lebih sering nulis di Facebook dan insya Allah akan mulai lebih aktif di IG Instagram juga. Ya, semoga bermanfaat. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman, tadi udah disampaikan akun-akun media sosial dari Bray Fahmi, narasumber kita juga sudah disampaikan. Barangkali ada di antara Anda yang memang butuh terapi tapi jauh gitu kan. Ya, kalau Anda nanya saya juga saya lempar ke dia juga sih. Jadi tadi nomornya di sini 0821 0821 433 6 433 nih, pada nyatet semua di sini. Silakan langsung kontak ke Bray Fahmi aja kalau memang Anda memerlukan bantuan. Sekali lagi terima kasih Bray sudah mampir. Sampai ketemu lagi dan kesempatan teman-teman. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you brother. Yo.